Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Yesaya pasal 61. Kabar keselamatan kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung terlepas dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperhatikan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampas dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorak di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Diberkati Tuhan. Yesaya 61 ayat 1 sampai 11 merupakan sebuah bagian penting dalam kitab Yesaya yang menggambarkan misi dan janji Allah bagi umatnya. Ayat-ayat ini berbicara tentang pengurapan Roh Kudus, pembebasan, penghiburan, dan masa depan yang penuh harapan bagi orang-orang yang percaya kepada Allah. Berikut adalah penjelasannya lebih lanjut. Yang pertama, pengurapan roh dan misi Allah. Ayat 1 memulai dengan pernyataan kuat tentang pengurapan roh Allah pada seorang utusan yang diidentifikasi sebagai aku dalam teks ini. Pengurapan ini memberikan kuasa dan otoritas bagi utusan tersebut untuk menjalankan misi Allah. Misi ini dijelaskan dalam ayat-ayat selanjutnya yang meliputi memberitakan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Ini menunjukkan belas kasih Allah dan perhatiannya terhadap orang-orang yang menderita. Lalu yang kedua, merawat orang-orang yang remuk hati. Allah memberikan penghiburan dan penyembuhan bagi mereka yang terluka. Lalu selanjutnya, memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Allah membawa kebebasan bagi mereka yang terikat dalam berbagai bentuk penindasan. Selanjutnya, memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita. Allah menawarkan masa depan yang penuh rahmat dan keadilan, di mana dosa akan dihukum dan kebaikan akan dihargai. Selanjutnya ada janji pemulihan dan kemakmuran. Ayat-ayat 3-7 melukiskan masa depan yang penuh harapan bagi umat Allah. Janji-janji ini meliputi antara lain pemulihan.
Orang-orang yang percaya akan membangun kembali apa yang telah hancur dan menghidupkan kembali tempat-tempat yang telah lama ditinggalkan. Yang kedua, kemakmuran. Orang-orang asing akan melayani mereka dan membantu dalam pembangunan dan penantian. Lalu yang ketiga, kehormatan. Mereka akan menjadi imam Tuhan dan pelayan Allah, menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan membahkan diri dengan harta benda mereka. Selanjutnya ada janji, perjanjian dan berkat. Ayat 18 sampai 11 ini menegaskan janji Allah yang kekal dan berkatnya bagi umatnya. Janji-janji ini meliputi ada 4 ya. Yang pertama, perjanjian abadi. Allah mencintai hukumnya dan membenci ketidakadilan, sehingga ia akan memberi upah yang setimpal dan mengikat perjanjian abadi dengan umatnya. Yang kedua, keturunan yang diberkati. Keturunan mereka akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan akan disukai sebagai keturunan yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, sukacita dan keselamatan. Allah memberikan sukacita abadi dan penyelubungan mereka dengan jumlah kebenaran dan keselamatan. Yang terakhir, kebenaran dan puji-pujian. Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Kesimpulan Yesaya 61 ayat 1 sampai 11 adalah sebuah pernyataan yang penuh harapan tentang kasih, kuasa dan kesetiaan Allah bagi umatnya. Ayat-ayat ini memberikan penghiburan bagi mereka yang menderita, janji pembebasan bagi mereka yang terikat, dan harapan untuk masa depan yang penuh berkat. Melalui pengurapan Roh Kudus, Allah bekerja untuk membawa pemulihan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi mereka yang percaya kepadanya. Semoga firman Tuhan yang singkat ini boleh bermanfaat bagi kita dan sukacita selalu bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.